Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan terjemahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullah ta'ala. Kita tadi telah mengetahui 3 poin penting terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pertama adalah pihak yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian yang kedua adalah pihak yang ditegakkan padanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan yang ketiga adalah kaifiyah, tata cara di dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kita telah tahu pada kesempatan lalu bahwa pada masing-masingnya terdapat dawabit, terdapat bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, serta bimbingan as-salafus salih. Maka kita masuk satu persatu pada 3 poin utama dalam hal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Poin pertama terkait dengan al-amir, terkait dengan pihak yang memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka dibutuhkan bagi mereka al-ilmu wal hilmu. Dibutuhkan bagi mereka ilmu, baik ilmu tentang seorang atau pihak yang akan diajak kepada kebaikan tersebut, atau yang akan dicegah atau dilarang dari kemungkaran tersebut. Memahami bagaimana kondisi pihak tersebut. Berikutnya berilmu tentang apa yang harus dilakukan di dalam al-amru bil ma'ruf, di dalam mengajak kepada kebaikan, dan juga di dalam an-nahyu 'anil munkar, di dalam mencegah atau melarang dari kemungkaran. Ilmu adalah satu kebutuhan yang harus ada bagi seorang atau bagi pihak yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kedua adalah al-hilm, tepat di dalam memberikan atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran tersebut. Dilakukan dengan penuh ketenangan, dilakukan dengan penuh kesabaran, dan apa yang dia lakukan tepat sesuai dengan orang yang diajak kepada kebaikan atau dicegah dari kemungkaran tersebut. Al-ilmu wal hilm termasuk salah satu sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya juga sifat rahmah dan juga sifat hikmah, sifat kasih sayang dan sikap bijak di dalam mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sifat kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berlemah lembut bersama mereka. Dan kalau sekiranya engkau sebagai seorang yang keras, seorang yang kaku hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya
dengan sifat rahmah, dengan sifat lin, sifat lemah lembut. Dan demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan sifat rahmah, sifat kasihan, sifat belas kasih, dan juga sifat lemah lembut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut terhadap orang-orang yang beriman mempunyai sifat belas kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penuh belas kasih terhadap orang-orang yang beriman, terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kepada semua dai, kepada semua yang bergerak di bidang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hendaknya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam permasalahan ini. Melakukan al-amru bil ma'ruf yang dibangun di atas al-ilm wal hilm wal hikmah wal rahmah. Dibangun di atas ilmu, mengilmui, memahami dengan benar, memahami dengan baik apa yang harus dia lakukan dan kepada siapa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut dilakukan. Jiwanya dipenuhi dengan sifat hilm, sifat yang tenang, tepat di dalam memberikan keputusan, dipenuhi dengan sikap yang bijak, dipenuhi dengan sifat belas kasih. Demikianlah sesungguhnya setiap dai yang mengajak umat manusia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus yang bergerak, yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, benar-benar harus memahami permasalahan ini. Disinilah tergambar apa yang sering dinyatakan ahlu sunnah arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah itu adalah yang paling belas kasihannya manusia terhadap manusia. Secara tabiat, secara kepribadian, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan sifat belas kasih. Dan ketika bermuamalah dengan manusia juga dibangun di atas belas kasih tersebut. Bila hal ini difahami sungguh, ketika seorang yang mengajak pada jalan kebaikan, kemudian dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, melakukannya dibangun di atas ilmu, melakukannya dengan penuh al-hikmah, melakukannya dengan penuh belas kasihan, dan di dalam memberikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut tepat disesuaikan atau diletakkan pada tempatnya, maka sungguh seorang makmur, seorang yang diajak kepada kebaikan, atau seorang yang dicegah dari kemungkaran akan mudah untuk menyambut ajakan tersebut. Karena dia merasa bahwa seorang yang mengajaknya kepada kebaikan ini adalah seorang yang mengajaknya kepada jannatullah. Seorang yang melarangnya dari kemungkaran ini adalah seorang yang menginginkan kebaikan baginya. Inilah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, apa yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sungguh telah banyak dalil-dalil ataupun contoh yang terdapat pada teladan hidup para anbiya, terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
teladan dari as-salafus salih dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah orang-orang yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut di atas ilmu, di atas al-hilm, di atas hikmah dan di atas rahmah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pihak yang ditegakkan pada mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Objek al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di dalam syariat ini dibedakan antara seorang yang jahil, seorang yang bodoh yang tidak mengerti dengan seorang yang alim. Dibedakan antara al-mubtadi', seorang pemula dalam menuntut ilmu, dengan seorang yang mutamakkin, seorang yang telah mapan di dalam hal keilmuan. Maka ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ditegakkan kepada seorang jahil, seorang yang jauh dari ilmu, mempunyai cara tersendiri. Demikian pula ketika yang dijadikan sebagai objek al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut adalah seorang yang berilmu, maka di dalam menghadapinya pun ada cara tersendiri. Demikian halnya dengan pemula dan seorang yang mapan akan keilmuannya. Masing-masing disikapi, masing-masing dilakukan muamalah terhadap mereka sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tentang hal ini telah banyak dalil yang terdapat di dalam kitabullah, yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah banyak pula contoh-contoh yang diterapkan dalam kehidupan as-salafus salih. Ketika kita berbicara tentang objek ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka perlu untuk kita ketahui bersama bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang akan kita ajak kepada kebaikan dan kita cegah dari kemungkaran. Oleh karena itu, di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kepada mereka tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus benar-benar dihitung secara cermat, dilakukan sebaik-baiknya agar supaya tujuan mulia tersebut benar-benar berbuah dalam kenyataan. Sedangkan prinsip yang ketiga atau poin ketiga terkait dengan kaifiyah, terkait dengan tata cara atau metode di dalam beramar ma'ruf nahi munkar adalah al-asl, prinsip utama dalam hal ini adalah bahwa segala bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar targetnya adalah al-islah. Targetnya adalah perbaikan. Baik seorang itu mengajak kepada kebaikan ataupun mencegah dari kemungkaran, maka targetnya adalah al-islah lal ifsad. Perbaikan dan bukan pengerusakan. Dari sini penting untuk diperhatikan bahwa untuk mendapatkan agar terwujud al-islah tersebut dibutuhkan sikap ar-rifq wal lin, sikap lemah lembut, sikap yang baik di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabinya yang mulia, Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam, ketika keduanya hendak menuju
kediaman Fir'aun dalam rangka mengajaknya kepada agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun. Dan Fir'aun adalah seorang yang luar biasa dalam hal kezaliman dan kekafiran di masa itu. Allah perintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wassalam agar keduanya mengucapkan kepada Fir'aun qawlan layyina, kata-kata yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Siapa tahu ia menjadi ingat atau menjadi takut. Dari ayat ini jelas sekali bahwa prinsip penting di dalam menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah mengedepankan al-islah. Yang di antara pondasinya adalah ar-rifq wal lin. Lemah lembut ketika menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Fir'aun seorang yang sangat luar biasa dalam hal kezaliman dan kekafiran. Maka tetap Allah perintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wassalam untuk mengajaknya kepada al-ma'ruf dengan kata-kata yang lembut, dengan ar-rifq dan al-lin. Di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a ar-rifqu min syai'in aw an syai'in illa syanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan pada sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu tidak baik. Dari sini jelaslah bagi kita semua bahwa lemah lembut dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan juga dalam segenap perjalanan hidup kita ini merupakan permasalahan yang penting untuk kita perhatikan. Di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apa yang berkaitan dengan permasalahan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terdapat teladan yang sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan selainnya. Suatu hari datanglah seorang badui ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang badui ini kencing di masjid. Kencing di bagian tertentu dari masjid. Melihat hal ini, para sahabat radhiyallahu anhum marah dan berusaha untuk melakukan tindakan kepada orang Badui tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabat untuk melakukan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar membiarkan orang Badui tersebut menuntaskan buang air kecilnya. Dan setelah selesai dari buang air kecilnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil seember air atau yang semisalnya, lalu disiramkan di lokasi yang digunakan, di lokasi masjid yang telah dikencingi oleh orang Badui tadi.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang Badui tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya, nasihat yang mulia, disampaikan kepada orang Badui tersebut bahwa masjid ini tidak pantas untuk dilakukan perbuatan demikian dan demikian. Kita lihat bagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Di saat melihat bahwa ada seorang Badui yang kencing di masjid, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelemah lembutan memerintahkan agar dituntaskan kencing tersebut. Bahkan mencegah para sahabatnya untuk melakukan hal-hal tertentu terhadap orang Badui tadi. Dari sini para ulama menyebutkan sekian banyak faedah. Di antaranya adalah di dalam hadis ini terdapat at-tafriq, terdapat perbedaan dalam hal muamalah antara seorang yang jahil dengan seorang yang alim dalam proses al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Terbedakan muamalah atau sikap yang diberikan kepada pelaku kemungkaran antara pelaku yang jahil dengan pelaku yang alim. Seorang Badui tersebut adalah seorang yang jahil, yang tidak mengerti bahwa masjid tidaklah boleh untuk dilakukan buang air kecil di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan penuh kebijakan, dengan penuh arif dan bijaksana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya dengan ar-rifq wal lin. Sebaliknya, ketika di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah sampai ilmu kepadanya, kemudian melakukan suatu kemungkaran, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan kata-kata yang keras. Terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang salat di tengah kaumnya dengan bacaan yang panjang sehingga membuat gelisah sebahagian dari kaumnya, bahkan meninggalkan salat tersebut, salat fajar. Dan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai keluhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan memberikan nasihat yang cukup keras. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi juru fitnah, wahai Mu'adz?" Kata-kata yang keras yang muncul dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditujukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, agar sahabat Mu'adz bin Jabal meninggalkan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik tersebut di tengah kaumnya. Dengan kata-kata yang keras Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz dirasa sebagai seorang yang telah sampai ilmu padanya, dan apabila disampaikan dengan kata-kata seperti itu, maka dimungkinkan dengan kemungkinan besar dia dengan mudah untuk menerimanya. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada sahabat Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sungguh padamu ini masih tersisa sedikit dari sifat-sifat jahiliyah. Kata-kata yang keras disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sini semakin jelas bagi kita bahwa syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tidaklah dilakukan secara pukul rata, tetapi masing-masing ada caranya, masing-masing ada bimbingannya. Siapakah yang akan dilakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut? Masing-masing ada metodenya, masing-masing ada kaifiyahnya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hadis ini,
bahwa di dalam melakukan atau menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dipersyaratkan agar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tersebut tidak mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Kita lihat ketika ada seorang badui yang kencing di masjid. Ini adalah perbuatan yang mungkar. Namun Nabi SAW mencegah para sahabatnya yang akan melakukan tindakan tertentu kepada orang badui tersebut, menahan para sahabatnya yang akan melakukan pemukulan dan lain sebagainya terhadap orang badui tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar dari beberapa sisinya. Di antaranya adalah apabila orang tersebut dibiarkan kencing di tempatnya, maka lokasi yang terkena air kencing sebatas itu saja. Dan air kencing tersebut tidaklah mengenai kecuali tanah yang ada di situ. Berbeda ketika dilakukan tindakan tertentu kepada orang Badui yang sedang kencing tadi. Apakah dengan pemukulan atau hardikan atau yang semisalnya, maka bisa-bisa air kencing tersebut menyebar di kebanyakan atau mayoritas dari tanah yang ada di masjid. Bisa jadi juga air kencing tersebut mengenai pakaian orang Badui tersebut. Bisa juga akan memberikan mudarat bagi tubuhnya. Bisa jadi juga akan menimbulkan ketegangan antara orang Badui tersebut dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga akan tersingkap aurat orang Badui tersebut secara lebih lebar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang demikian indahnya di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memberikan bimbingan satu sisi mencegah berbagai perbuatan yang bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dalam proses al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana menyikapi seorang jahil ketika melakukan kemungkaran tersebut. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah at-tadarruj bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu bertahap di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dari yang terpenting kemudian yang penting kemudian yang penting berikutnya. Dan dari sini pula terdapat faedah bolehnya mengakhirkan keterangan bila memang dibutuhkan. Kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seorang badui yang kencing di masjid tersebut, tidak serta-merta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menasehatinya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yuakhirul bayan, mengakhirkan penjelasan atau nasihat. Dibiarkan. Dan bila telah selesai dipandang waktunya tepat, dipanggillah orang Badui tersebut, lalu disampaikan nasihat yang merupakan bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita semua. Karena at-tadarruj bil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan perbuatan yang mendasar dalam proses al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apabila tidak dipahami dengan sebaik-baiknya, maka akan tidak berhasil, atau bahkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu contoh, ketika kita mendapati atau ada seorang kafir yang merokok di satu sisi, di sisi yang lain minum khamr, di sisi lain berada di atas kekafiran. Maka kita lihat pada orang kafir tersebut
ada 3 kemungkaran. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah yang terpenting dari semua itu. Apabila didahulukan merokok, maka di sana ada yang lebih besar kemungkarannya dari itu, yaitu minum khamr. Apabila didahului dengan mencegahnya dari minum khamr, di sana ada kekafiran yang jauh lebih besar dari itu semua. Oleh karena itu, ketika mendapati berbagai kemungkaran ada pada seseorang, maka didahului dengan tahapan yang paling penting yang ada pada seorang yang akan ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Dan ini merupakan masalah penting yang harus kita perhatikan. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mencegah kita semua, melarang kita semua, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mencela sesembahan-sesembahan orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari satu kekhawatiran, bisa-bisa mereka mencaci maki, mencela Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tanpa ilmu yang ada pada mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin beberapa permasalahan penting yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sekali lagi, sungguh pembahasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini merupakan pembahasan yang sangat luas sekali dan sangat banyak dawabit, patokan-patokan yang penting untuk dipegang dan difahami dengan sebaik-baiknya. Namun nampaknya kami cukupkan pada 3 poin terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kami cukupkan apa yang terkait dengan penegak atau pelaku al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh mereka. Kemudian terkait dengan objek yang dilakukan padanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, agar benar-benar difahami siapa yang ditegakkan padanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tersebut. Dan yang ketiga, tentang metode atau kaifiyah atau tata cara di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tentunya itu semua harus dibangun di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim, bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladan as-salafus salih, dan arahan dari para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi terjemahan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi hafizahullahu ta'ala dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Syeikh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala. Dengan demikian kita telah mendapatkan tambahan faidah dan tambahan ilmu, dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian sebelumnya ada beberapa informasi dari kami dari panitia, bahwasanya setelah sesi ini maka kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk beristirahat. Mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa kondisi lebih baik nanti ketika di sesi yang berikutnya. Istirahat sampai dengan nanti masuk waktu asyar, kemudian ba'dal asyar nanti insyaallah akan dilanjutkan pelajaran bersama Syekh Khalid Az-Zafiri hafizahullahu ta'ala, dan dilanjutkan kemudian ba'dal maghrib. Kemudian informasi dari panitia bagi peserta sekalian yang menghendaki materi daurah, materi pelajaran pada untuk kesempatan nanti dan untuk kesempatan besok pagi, antum bisa mendapatkan materi di sekretariat umum. Sekali lagi, bagi antum yang ingin mendapatkan materi untuk pelajaran nanti kemudian esok hari, insyaallah bisa didapatkan di sekretariat umum dan gratis. Dan untuk mempermudah, mungkin akan lebih baik jika
yang berombongan itu diwakilkan, kemudian mengambil seperlunya saja. Dan untuk informasi lainnya berkaitan dengan daurah, silakan antum menghubungi di Kesekretariatan Umum yang berada di depan, di tenda depan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari antum semua, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum.